Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kembali lagi sama Nadia. Nah, Nadia kali ini akan mensimulasikan atau mempraktikumkan mengenai rangkaian seri RLC dan resonansi. Nah, sebelum itu Nadia akan menjelaskan apa sih rangkaian RLC itu. Jadi, rangkaian RLC itu adalah rangkaian yang tersusun atas resistor, induktor, dan kapasitor, baik secara seri maupun paralel. Rangkaian ini dinamakan RLC karena menunjukkan simpel ketahanan, yaitu R, induktansi L, dan kapasitansi atau C. Rangkaian RLC ini biasanya membentuk osilator harmonik dan akan beresonansi pada rangkaian LC. Nah, untuk penjelasan berikutnya yaitu rangkaian LC itu terdiri dari empat kemungkinan komponen, yaitu rangkaian RC seri, RL seri, LC seri, dan RLC seri. Nah, untuk yang kita praktikum sekarang yaitu mengenai rangkaian RL seri, rangkaian RC seri, dan rangkaian RLC seri. Untuk penjelasan mengenai rangkaian RC seri, pada rangkaian RC seri itu resistor dan kapasitor dirangkai secara seri dan dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Nah, untuk rangkaian berikutnya yaitu rangkaian RL seri. Pada rangkaian RL seri ini, resistor dan induktor dirangkai secara seri dan dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Dan yang terakhir yaitu rangkaian RLC. Pada rangkaian ini dihubungkan resistor, induktor, dan kapasitor yang dirangkai secara seri. Oke, kita lanjut aja langsung ke praktikumnya. Baiklah, kita buka dulu aplikasinya. Oke, ini kita cari dulu aplikasinya. Kita buka aplikasi Proteus. Nah, boleh kita buka new project. Kita klik next. Ini ada yes. Next, finish. Oke, ini adalah tampilan dari menu Proteus. Sama seperti kemarin-kemarin, kita juga udah ngenalin aplikasi Proteus ya. Baiklah, untuk simulasi yang pertama, Nadia akan menjelaskan tentang simulasi rangkaian RL seri. Nah, yang kita perlukan itu, kita cari dulu bahan-bahan dan alat-alat yang perlu kita gunakan. Yang pertama tuh kita cari alternator. Alternator ada. Alternator ini digunakan untuk mengukur arus. Kita cari lagi resistor. Lalu kita klik lagi untuk nyari induktor. Oke, udah kita dapatkan. Kita rangkai dulu. Kita gunakan alternator. Kita zoom dulu deh. Kita gunakan alternator. Klik alternator di sini. Terus kita pasang resistor. Di sini. Setelah itu kita pasang satu dulu. Dari sini.
Terus kita pasang induktornya di sini. Nah, setelah kita merangkai komponennya, kita hubungkan semuanya dengan kabel. Kita hubungkan ini dengan kabel, hubungkan semuanya. Setelah kita hubungkan, kita cari AC ammeter untuk mengukur arus. Kita cari AC ammeter, mana dia? Nah, ini dia. Kita pasang di tengah sini. Terus kita hubungkan lagi. Hubungkan lagi di sini. Oke. Sama ini kita hubungkan juga. Nah, setelah kita hubungkan, kita gunakan juga ground. Kita cari ground di sini. Nah, ini ground. Kita letakkan groundnya di tengah-tengah sini. Oke, udah selesai. Kita sesuaikan nilainya terlebih dahulu. Untuk ampermeter, kita ubah menjadi miliampere. Ini ubah jadi ke miliampere. Udah kita ubah. Setelah itu kita ubah induktornya menjadi 1 mH. Kayaknya udah diubah ini. Udah benar. Selanjutnya kita ubah resistornya nilainya menjadi 1 kilo ohm. 1 kilo ohm. Udah, terus kita ubah alternatornya ini. Oke, kita ubah amplitudonya jadi 5 volt. Terus kita ubah frekuensi pertama yang kita gunakan itu adalah 10 kHz. Nah, setelah semuanya diubah, untuk mencari tegangan, ini untuk mencari arus. Untuk mencari tegangan yang sama, karena kita dalam rangkaian RL seri ini ada dua yang kita cari, yaitu kita mencari nilai arus dan mencari nilai tegangan. Biar menghemat waktu, kita kopas aja ini. Kita copy paste. Copy. Terus kita paste di sini. Nah, setelah kita copy paste, karena rangkaian ini kita gunakan untuk mencari tegangan, yang ini rangkaian yang satu ini kita gunakan untuk mencari tegangan, maka kita ganti AC ammeternya. Kita ganti ya AC ammeternya. Kita ganti dulu. Kita ganti AC ammeternya. Sorry. Kita ganti AC ammeternya. Kita ganti AC ammeter menjadi AC voltmeter. Kita delete ini. Kita cari AC voltmeter. Nah, pada AC voltmeter ini kita gunakan dua buah AC voltmeter. Kita letakkan di sini. Ini udah, kita atur dulu deh. Biar sama lurus. Udah.
Setelah itu kita hubungkan, ini kita hubungkan lurus saja kayak gini, terus nah setelah itu kita hubungkan yang positif, kita hubungkan juga. Terus lakukan hal yang sama pada hasil voltmeter yang satunya. Oke, selanjutnya kita hubungkan yang negatif. Ini. Oke, udah kita lakukan yang sama, hal yang sama. Setelah itu kita lihat range voltnya dulu, ini udah benar. Jadi volt. Nggak boleh diubah lagi. Terus kita bisa melakukan simulasinya. Karena ini udah sama ya, nilai ini udah sama-sama 10 kHz. Kita gunakannya 10 kHz. Ini juga 10 kHz. Oke, kita bisa lakukan simulasinya. Kita klik sini. Zoom biar kelihatan. Oke, untuk pada frekuensi 10 kHz ini kita dapatkan nilai arusnya pada rangkaian RL seri pada frekuensi 10 kHz sebesar 3,52 mA, atau ini tuh tepatnya itu adalah nilai I-nya. Nah, selanjutnya pada nilai VR-nya yaitu 3,52 volt, terus nilai VL-nya atau induktornya adalah 0,22 volt. Kita ubah lagi selanjutnya pada frekuensi, kita tekan dulu. Kita ubah menjadi 30. Oke, ini kita ubah, terus kita ubah ini lagi. Jadi 30. Klik OK, lalu kita mulai simulasinya. Kita lihat nilainya sampai benar-benar angkanya udah nggak bergerak lagi. Oke, sepertinya udah tidak bergerak lagi, udah sama. Jadi kita dapat pada frekuensi 30 kHz ini pada rangkaian arus RL seri, kita dapatkan nilai arusnya itu sebesar 3,47 mA. Dan nilai VR-nya juga 3,47 volt. Terus nilai VL-nya adalah 0,66 volt. Kita stopkan lagi, kita ubah frekuensinya menjadi 50. Kita ubah di sini juga 50. Oke, udah kita ubah, kita siap melakukan simulasinya. Kita klik ini, terus kita tunggu sampai benar-benar tidak bergerak. Nah, sepertinya udah didapatkan ini nilainya. Untuk nilai arusnya pada frekuensi 50 kHz, itu nilainya adalah, nilai I-nya adalah 3,36 mA. Terus untuk nilai VR-nya itu 3,36 volt dan nilai VL-nya adalah 1,07. Kita ubah lagi rangkaiannya jadi 70 kHz. Kita ubah ini jadi 70 kHz. Kita lakukan simulasi lagi. Kita tunggu sampai benar-benar nggak bergerak lagi angkanya. Oke, untuk frekuensi 70 kHz ini, nilai I atau nilai arusnya kita dapat 3,22 mA.
Untuk nilai VR, kita dapatkan 3,22 volt, dan nilai VL-nya itu adalah 1,44 volt. Terakhir, kita stopkan dulu, kita ubah menjadi 100 kHz. 100. Lakukan aja simulasinya. Oke, untuk frekuensi 100 kHz ini kita dapatkan nilai I-nya itu adalah sebesar 2,97 mA. Untuk bukan 2,9 mA. Untuk nilai VR-nya itu adalah 2,98 volt dan nilai VL-nya yaitu 1,90 volt. Jadi itu dia untuk simulasi rangkaian RL seri. Selanjutnya kita akan masuk pada rangkaian RC seri. Nah, pada rangkaian RC seri ini kita menggunakan resistor dan kapasitor. Ganti dulu induktornya menjadi, kita ganti dulu induktor ini, kita stopkan dulu. Induktornya menjadi kapasitor. Karena kita melakukan simulasi rangkaian RC seri. Kita ganti ini induktor, kita delete dulu. Kita pasang kapasitor. Kita kembalikan dulu. Cari kapasitor. Oke, kita dapatkan kapasitor. Kita ganti kapasitor di sini. Kita kasihkan dulu. Oke, kita kasih garis. Oke, kita rangkai. Kita hubungkan dengan kabel. Kita pasang ground. Oke aja ground ini. Kita pasang ground di sini. Ubah juga yang di sini jadi kapasitor. Kita rotasikan dulu. Lalu kita hubungkan.
Nah, sepertinya udah. Setelah kita ganti induktor tadi menjadi kapasitor, kita lihat dulu nilai amplitudenya apakah masih sama. Amplitudenya tetap jadi 5 volt. Kita ubah ini jadi 10 kHz frekuensinya. Kita lihat nilai resistornya masih 1 kilo ohm dan kapasitornya kita ubah menjadi 100 nanofarad. 100 nF. Sama dengan ini kita ubah jadi 100 nanofarad. Ini kita ubah juga. Udah. Ampere meternya kita ubah jadi miliampere, udah, semuanya udah. Oke, kita dapat melakukan simulasinya. Kita lihat nilainya. Oke, untuk frekuensi 10 kHz kita dapatkan nilai I-nya itu sebesar 3,49 mA. Sedangkan nilai VR-nya adalah 3,49 volt. Dan nilai VL-nya adalah 0,55 volt. VC, nilai VC-nya. Oke, selanjutnya kita stopkan dulu. Kita ganti nilai frekuensinya yang tadi 10 kHz jadi 30 kHz. Lakukan yang sama pada tegangan. Itu ganti jadi 30. Oke, setelah kita ubah, kita lakukan simulasi lagi. Pada frekuensi 30 kHz, kita dapatkan nilai I-nya itu sebesar 3,52 mA dan VR-nya 3,52 volt dan VC-nya itu adalah 0,18 volt. Kita stopkan dulu, kita lanjut ke frekuensi berikutnya yaitu 50 kHz. Ini 50. Oke, kita play di sini. Kita tunggu sampai benar-benar tidak bergerak. Oke, pada frekuensi 50 kHz kita dapatkan nilai I-nya itu adalah sebesar 3,53 mA, nilai VR 3,53 volt, dan nilai VC-nya 0,11 ohm. Kita lanjut lagi pada frekuensi 70. Ganti 70. Oke, setelah kita ganti, kita lakukan simulasi. Kita tunggu. Oke, setelah kita dapatkan nilainya adalah I-nya 3,53 mA, nilai VR-nya adalah 3,53 volt, dan nilai VC-nya adalah 0,07 volt. Kita stopkan, dan yang terakhir kita ubah ke 100 kHz. Ubah ke 100 kHz. Sudah diubah, kita langsung mulai simulasinya. Kita tunggu. Oke, untuk frekuensi 100 kHz kita dapatkan nilai arusnya yaitu sebesar 3,53 mA dan nilai VR-nya adalah 3,53 volt dan nilai VC-nya adalah 0,05 volt. Oke, itu dia untuk simulasi pada rangkaian RC seri. Nah, selanjutnya kita akan
Lanjut ke simulasi rangkaian RLC seri. Oke teman-teman, di sini kita akan lanjut ke rangkaian RLC seri. Nah, kalau pada rangkaian RL seri tadi kita menggunakan resistor dan menggunakan induktor. Nah, sedangkan pada RC seri kita menggunakan resistor dan kapasitor. Nah, pada rangkaian RLC seri ini kita menggunakan 3 komponen, yaitu dari resistor, induktor, dan kapasitor. Oke, kita bisa ubah ini aja. Kita menggunakan rangkaian yang sama. Kita ubah ini. Kita lihat dulu. Oke, kita pasang induktor di sini. Lalu kita pasang kapasitor di sebelahnya. Kita rotate. Bisa, oke. Setelah itu kita hubungkan dengan kabel. Juga kita hubungkan. Kita delete dulu mikronya. Oke, kita pasang. Oke, setelah itu kita pasang groundnya. Kita cari ground. Kalau susahnya kita copy paste dari sini aja. Paste. Nah, pasang groundnya. Setelah itu lakukan hal yang sama pada ini. Kita delete ini sama ini juga. Delete groundnya juga. Oke, kita pasang induktornya di sebelah sini. Lalu kita pasang kapasitornya di sini. Rotate ya. Atur posisinya. Setelah itu hubungkan semuanya dengan kabel. Dulu kita hubungkan semuanya dengan kabel. Ini kita hubungkan di sini, terus kita hubungkan ke bagian bawah. Oke. Sini, terus kita pasang ground di sini. Bisa jadi sini. Setelah itu kita pasang AC voltmeter menjadi 3 ya. AC voltmeter yang kita gunakan itu ada 3. Pasang di sini, pasang di sebelah sini juga. Oke. Setelah itu kita hubungkan kutub positif sama kutub positif. Begitupun dengan kutub negatif, kita hubung dengan kutub negatif. Nah, sama di sini.
Setelah selesai semuanya, kita lihat dulu nilai ininya. Kita ganti dulu nilai frekuensinya jadi 10 kHz ya. Yang pertama kita pakai 10 kHz. Kita lihat nilai dari amplitudenya masih sama 5 volt, kan kita nggak ngubah dari tadi ya. Untuk nilai R1-nya masih 1 kilo ohm. Nilai AC ammeternya udah diubah menjadi miliampere. Nilai induktornya juga udah 1 mH, dan nilai kapasitornya itu adalah kita menggunakan nilai kapasitornya itu sebesar 100 nanofarad. 100 nanofarad. Oke, kita lihat di sini. Ini jadi 10. Kita ubah nilai ini udah. Jadi yang diubah itu cuma nilai kapasitornya 100 nanofarad. Udah selesai. Udah diubah kan frekuensinya menjadi 10 kHz, kita bisa lakukan simulasinya. Kita lihat. Oke, pada frekuensi 10 kHz ini kita dapatkan nilai arusnya itu sebesar 3,51 miliampere. Selanjutnya pada VR yang kita dapatkan 3,51 volt, nilai dari VL-nya 0,22 volt, dan nilai VC-nya itu 0,55 volt. Oke, kita stopkan, kita lanjut pada frekuensi berikutnya, yaitu sebesar 30 kHz. Apanya sama, yang di sini kita ubah di 30 juga. Oke, udah kita lakukan simulasinya. Kita tunggu ya. Oke, sudah kita dapatkan di sini pada frekuensi 30 kHz itu kita dapatkan nilai I-nya itu sebesar 3,49 miliampere. Dan nilai VR-nya itu 3,49 volt, dan nilai VC-nya VL-nya itu adalah 0,67, dan nilai VC-nya adalah 0,18 volt. Kita stopkan, kita lanjut pada frekuensi 50. Ubah yang di sini jadi 50. Oke, kita lakukan simulasinya. Oke, untuk frekuensi 50 kHz kita dapatkan nilai arusnya itu sebesar 3,39 miliampere, nilai dari VR yaitu 3,39 volt, nilai dari VL-nya itu 1,08 volt, nilai dari VC-nya adalah 0,11 volt. Kita next, lanjutnya kita ubah jadi 70 kHz. Ubah yang di sini juga jadi 70. Lakukan simulasinya. Sebenarnya udah nggak bergerak lagi. Oke, untuk frekuensi 70 kHz kita dapatkan itu nilai arusnya sebesar 3,25 miliampere, nilai dari VR-nya itu 3,25 volt, nilai dari VL-nya itu 1,45 volt, dan nilai dari VC itu 0,07 volt. Kita stopkan, kita lanjut pada frekuensi 100 kHz. Ini adalah frekuensi terakhir yang kita simulasikan. Jadi 100. Oke, kita simulasikan.
tunggu ya sampai benar-benar udah nggak bergerak lagi sama sekali. Masih bergerak nih, 2,99. Kan udah bergerak lagi jadi 3,00. Jadi untuk frekuensi yang terakhir ini 100 kHz itu kita dapatkan nilai I-nya sebesar 3,00 mA, nilai VR-nya itu 3,00 volt, nilai VL-nya 1,91 volt, nilai dari VC-nya itu adalah 0,04 volt. Jadi teman-teman, kita stop dulu. Itu dia simulasi atau praktikum menggunakan aplikasi PET mengenai rangkaian seri RLC dan resonansi. Jadi semoga apa yang Nadia praktikumkan atau Nadia simulasikan hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton dan terima kasih juga sudah mau menyaksikan video ini. Semoga dapat bermanfaat. Jadi Nadia tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.